Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada rencana umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan karena Nabi SAW mengatakan, Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Satu kali umrah di bulan Ramadan itu setara seperti haji bersamaku, yaitu bersama Nabi. Insya Allah saya ada keberangkatan umroh di awal Ramadan dengan detail kurang lebih seperti ini rencananya. Berangkat tanggal 8 Maret 2025 atau kurang lebih tanggal 8 Ramadan. Jadi kita ada 1 minggu di rumah bersama keluarga. Setelah itu kita berangkat umroh kurang lebih 9 hari dan pulang sebelum datangnya akhir bulan Ramadan. Karena di akhir bulan Ramadan hotel-hotel pasti naik harganya. Rencana pembimbing adalah saya sendiri, Mufli Safitra. Kemudian kita akan naik pesawat, semoga Allah mudahkan, yaitu naik Lion Air. Mungkin banyak yang bingung, kenapa Ustadz Mufli Lion melulu gitu. Orang lain kan kebanyakan ingin pakai pesawat-pesawat internasional seperti naik Saudi Airlines, naik Oman Air dan lain-lain. Nah, saya lebih suka untuk pakai Lion Air karena alasan simplifikasi ketika kepulangan. Selain kita sangat butuh dengan yang namanya bagasi penuh, atau bagasi yang cukup besar. Kalau kita landing nanti sampai di Jakarta dan bagasi yang besar, simple, tidak repot ngurusnya, tidak perlu timbang ulang, tidak perlu repot check-in ini dan itu hanya berlaku kalau kita punya penerbangan connecting. Jadi dari Jeddah ke Jakarta, Jakarta ke daerah kita masing-masing itu adalah penerbangan yang punya connecting. Entah itu Garuda Group, entah itu Lion Group, seperti itu. Kalau Garuda kan misalnya Jeddah, Cengkareng, Balikpapan. Kalau Lion misalnya Batik, Lion, atau Lion. Nah, perjalanan kita ketika pulang itu akan simple kalau dia connecting, karena kita tidak perlu lagi tarik bagasi dari konveyor. Setelah itu kita timbang ulang lagi. Yang paling ngeri itu adalah kalau over bagasi. Kemudian misalnya per orang bagasinya over 10 kilo, 10 kali 100 ribu, jadinya 1 jutaan. Hingga akhirnya biaya umroh yang tadinya maunya agak murah malah jadi mahal. Terutama untuk teman-teman yang punya penerbangan connecting karena tinggalnya di daerah. Adapun kita berangkat dengan pesawat-pesawat yang tidak punya connecting, berarti nanti ketika pulang 30 kilo sampai di Jakarta saja. Adapun daerah masing-masing ya berarti timbang ulang, packing ulang, dan kalau seandainya ada over bagasi mau nggak mau bayar tambah lagi. Dan itu merepotkan untuk yang tinggal di daerah. Jadwal bisa berubah sesuai dengan kebijakan maskapai, karena kan mungkin ada adjustment ketika jelang keberangkatan, dan insya Allah kalau ada perubahan-perubahan kita akan segera informasikan. Insya Allah di Madinah kita nginep di Abroj Tabah atau Toba Tower. Sedangkan di Mekah, insya Allah Mekah Tower. Abroj Toba ini sekitar row 2 dari pagar Masjid Nabawi, seperti ini. Sedangkan untuk Mekah Tower perencanaannya seperti ini. Ini salah satu dari hotel yang ada di pelataran Masjidil Haram. Sehingga kalau kita ingin keluar ke Masjidil Haram, itu akan simple. Begitu juga ketika kita pulang. Dan ini adalah hotel bintang 5. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah begini, sebagai edukasi. Kita kalau pakai hotel yang jauh, itu pasti lebih murah. Kalau di bulan Ramadan, kalau kita pakai agak belakang, nanti itu ada penyesuaian ketika kita mau sholat maghrib, kemudian kita harus makan dulu. Kan nanti sholat isyaknya dan tarawih itu dimundur ke jam 9. Sehingga kalau kita kasihkan makan, kemudian kita baru turun setengah 9, ya secara umum kita akan sholatnya ya di jalanan. Kalau nggak di jalanan ya di mall. Atau ya minimal di pelataran. Adapun masuk agak sulit nanti. Sedangkan kalau kita nginepnya di pelataran, ya memang dia pasti akan mahal. Dan mahalnya ini tapi sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Karena pertama, jaraknya sangat dekat. Ini sangat bagus untuk yang bawa orang tua atau lansia. Yang kedua, ketika kita buka puasa, kemudian kembali ke hotel untuk makan, lalu kemudian kembali ke masjid untuk sholat maghrib dan isya, itu pun akan lebih simpel. Yang ketiga, kalau seandainya ada keterlambatan, misalnya karena kita kelamaan di WC, maka di Mekah Tower ini ada musola besar, yang di situ kita bisa ikut sholat. Dan insya Allah pahalanya seperti yang ada di dalam Masjidil Haram. Karena dia persambungan softnya ada. Tentu bedanya adalah di semakin masuk ke dalam, semakin soft satu, ya semakin lebih berpahala kan gitu. Sedangkan kalau softnya semakin belakang, maka pahalanya pun akan semakin berkurang. Tapi pahalanya yang 100 ribu jangan khawatir, tetap akan dapat. Sejumlah perkalian jumlah jamaah yang bersama-sama sholat itu pun tetap akan dapat. Saya pernah bikin 2 konten di musola ini. Satu tentang hukum sholat tarawih di situ, dan itu bisa. Sedangkan yang satu lagi adalah hukum iktikaf di situ. Kesimpulannya adalah tidak bisa dihukumi iktikaf di situ. Nah, kita kalau di awal Ramadan kan tidak ada iktikaf. Kita hanya sholat isya dan tarawih sampai witir di situ. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, untuk harga start from-nya 30.600. Ini untuk yang bintang 4, sedangkan yang di depan yaitu yang di pelataran di Mekah Tower start from-nya 38 sekian. Ya, memang agak mahal sedikit, tapi tadi sudah saya jelaskan simplifikasi, kemudian kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga ramah untuk lansia, ini sangat perlu dipertimbangkan. Di sini ada ketentuan, harga dapat berubah sewaktu-waktu. Artinya kalau jamaah sekarang melihat video saya, kemudian datang seminggu lagi, belum tentu harganya sama. Karena kan kita tidak tahu harga tiket tiba-tiba berubah, kemudian ada orang yang tiba-tiba ramai datang, dan seterusnya. Apalagi ini hanya 35 seat. Berikutnya, harga juga bisa berubah untuk pendaftar urutan tengah ke belakang. Karena ada 35 orang, bisa jadi orang pendaftar 1-20 harganya sekian, begitu 21 sampai sekian, kami lihat ternyata banyak yang ingin, bisa jadi harganya dinaikkan. Kemudian harga bisa naik karena kebijakan yang timbul sewaktu-waktu oleh pemerintah, baik pemerintah RI maupun KSA. Seperti dahulu kita tidak ada pajak, tiba-tiba ada pajak. Dulu tidak ada asuransi, tiba-tiba ada asuransi.
dan itu menaikkan harga. Nah, bila ada perubahan harga naik tiba-tiba dikarenakan adanya kebijakan pemerintah, maka ini terpaksa harganya dinaikkan. Kemudian bisa saja ada cashback sesuai dengan hak jamaah. Siapa tahu ada perubahan, lalu kemudian kita kalkulasi ternyata itu memang hak jamaah perlu di cashback, maka kita kasih cashback. Bila terpaksa upgrade hotel ke yang kelasnya lebih tinggi, karena hotel yang direncanakan ternyata tidak tersedia, atau ternyata pilih cuma seorang dua orang, maka terpaksa upgrade, maka jamaah harus mau. Begitu juga kalau seandainya kami mau sekamarnya berempat, karena harga sekamar berempat lebih murah. Oke, nggak masalah. Tapi ketika penyusunan kamar, ternyata kamarnya hanya terisi 3 orang. Maka jamaah pun harus bersedia untuk menambah harganya sesuai dengan jumlah orangnya, yaitu 3. Dikarenakan harga 2 lebih mahal daripada 3. 3 lebih mahal daripada berempat. Harga ini sudah termasuk tiket ekonomi pesawat internasional, yaitu kita pakai Lion insya Allah. Kemudian hotel Makkah Madinah. Kemudian 2 kali makan, yaitu sahur dan buka puasa. Kemudian pembimbing yang berangkat dari Indonesia, yaitu saya sendiri insya Allah. Dan bukan hanya tour leader, karena tentu berbeda teman-teman. Antara tour leader saja dengan pembimbing. Tour leader kita tidak bisa minta pengarahan agama, karena tour leader belum tentu orang yang berilmu dalam bidang agama atau fikih. Sedangkan pembimbing itu harus seorang ustaz. Kemudian kita datang bersama dari Indonesia, bukan sekedar di Indonesia ditemani tour leader lalu nanti pembimbingnya ada di sana. Tentu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena perjalanan dari awal sampai akhir mungkin ada arahan-arahan ilmu agama yang sangat dibutuhkan. Kemudian ada mutawif yang dia memang sudah domisili di Saudi, bus full AC, bisa umroh, snack box, handling bandara dan hotel Saudi. Jadi jamaah tidak perlu repot-repot untuk ngangkat-ngangkat sendiri, baik di bandara maupun di hotel. Kemudian termasuk perlengkapan, tapi tidak termasuk ongkirnya. Kalau jamaah yang ada di Balikpapan biasanya tinggal terima di kantor Balikpapan. Tapi kalau jamaah Samarinda, Berau, dan lain-lain ternyata ada kelanjutannya, berarti ada pengiriman Balikpapan Samarinda, Balikpapan Berau, maka ongkirnya ditanggung oleh jamaah. Harga belum termasuk. Pertama, biaya yang timbul sewaktu-waktu karena aturan pemerintah RI dan KSA. Tadi sudah saya sebutkan, harga bisa berubah. Tiba-tiba naik gara-gara ada perubahan kebijakan tertentu. Dan bila kita sudah akad 100%, tapi ada tambahan biaya ini di luar kendalinya travel. Tapi karena memang betul-betul peraturan. Seperti anggaplah misalnya tiba-tiba pemerintah menerapkan kebijakan ini dan itu, maka tidak ditanggung oleh travel. Kemudian tidak termasuk tiket domestik dari dan ke asal. Jadi kalau kita Balikpapan, maka Balikpapan Cengkareng, Cengkareng Balikpapan itu nanti akan ada biaya tambahan, tapi nanti terakhir. Kalau sudah jelang berangkat, baru kemudian kita tagihkan. Kemudian hotel domestik jika dibutuhkan. Siapa tahu kita terpaksa menginap, entah menginap saat pergi, entah menginap saat pulang, atau bahkan dua-duanya. Jika memang terpaksa dibutuhkan, dan itu tidak di-cover oleh maskapai, maka nanti kita akan tagih kepada jamaah. Kemudian air zam-zam 5 liter jika tidak diizinkan. Karena pernah kejadian satu kali, yaitu di bulan Syawal tahun 2022. Waktu itu tidak ada satupun maskapai dan tidak ada satupun travel yang bisa bawa zam-zam kalau dia lewat bandara haji, karena waktu itu tidak ada penjualnya, karena waktu itu juga masa COVID. Jadi akhirnya waktu itu tidak diizinkan untuk bawa air zam-zam. Tapi kalau seandainya ada izinnya, maka air zam-zam 5 liter ini sudah termasuk. Itu sudah jadi hak jamaah. Kemudian ongkir koper dan ongkir berkas ke kota masing-masing jika dibutuhkan. Pembuatan paspor, vaksin meningitis atau vaksin yang lainnya, kelebihan bagasi bila ada over bagasi, biaya-biaya pribadi, dan apapun yang datang belakangan dan tidak tercantum pada termasuk, berarti dia masuk dalam item yang tidak termasuk di cover oleh harga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini semua adalah bagian dari perencanaan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu agar kita ditunjukkan kepada paket yang terbaik untuk kita, baik untuk saya sebagai pembimbing, untuk travel yang mengadakan perjalanan, maupun juga untuk jamaah yang mengikuti perjalanan ini. Tapi karena dunia travel, dunia perjalanan itu tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak pernah mengalami perubahan. Itu tidak mungkin. Karena begini, teman-teman. Yang namanya dunia travel, perjalanan, itu bukan seperti masak-masak. Kalau kita restoran, kita sudah punya menu, tinggal bikin, hidangkan, ya kan? Sedangkan dalam dunia travel, kita berhubungan sama hotel, berhubungan sama provider visa, berhubungan sama maskapai, itu yang paling vital. Berhubungan sama mutawif, sama lain-lainnya. Dan itu tidak mungkin kita kendalikan semuanya. Kita ada akad, kita ada perencanaan, tapi ya kadang-kadang Allah menakdirkan yang lain. Setahu saya, tidak ada travel yang tidak pernah mengalami perubahan sepanjang mereka berkarir di bidang travel ini. Tidak mungkin tidak. Pasti pernah. Semahal apapun pasti pernah. Tinggal masalahnya adalah satu, kalau ada perubahan, maka dikomunikasikan jauh-jauh hari. Diminta persetujuan jamaah. Yang kedua, kalau seandainya ada perubahan dan ternyata ada hak jamaah yang tidak bisa ditunaikan, maka di cashback atau di refund. Kemudian kalau seandainya masalah, maka travelnya, pembimbingnya tidak lari. Tapi berusaha untuk menghadapi dan membantu jamaah. Nah, ini yang menjadi kunci. Sehingga kalau nanti ternyata ada perubahan-perubahan dari apa yang sudah kami sebutkan, semoga Allah mudahkan untuk kami menyampaikan secara cepat kepada jamaah, sehingga jamaah bisa antisipasi terhadap perubahan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti teman-teman bisa bertanya lewat admin kami di WA 081159844441. Semoga Allah mudahkan rencana kita semua. Jangan ragu-ragu kalau ada yang ingin ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.